Om Swastiastu, Om Mano Badrah Kratawu Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Nah baik, adik-adik, anak-anak semua, apa kabar untuk hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan serta dalam lindungan dari Ida Sang Hyang Widiwasa. Nah pada kesempatan ini, kali ini kita akan membahas tentang materi sejarah dan kebudayaan Hindu di Asia. Nah, jadi sejarahnya awal mula munculnya agama Hindu. Agama Hindu pertama kali mulai berkembang di lembah Sungai Sindhu di India. Nah, agama Hindu disebut juga dengan nama Sanatana Dharma atau kebenaran yang kekal abadi, atau juga disebut sebagai Vaidika Dharma, pengetahuan tentang kebenaran. Nah, agama Hindu diperkirakan muncul tahun 1500 sebelum Masehi. Merupakan agama yang pertama di dunia. Nah, walaupun agama Hindu disebutkan dalam sejarah itu muncul 1500 sebelum Masehi, sebenarnya agama Hindu itu sudah jauh sebelum itu sudah ada sebenarnya. Ya, jadi kapan Weda diturunkan dan kapan agama Hindu itu muncul? Sebenarnya ketika dunia atau alam semesta ini diciptakan, ketika itulah agama Hindu itu muncul. Ya, nah jadi yang namanya sejarah kita memerlukan sebuah catatan dan bukti-bukti yang tertulis di dalamnya. Nah, kata Hindu dalam bahasa Sanskerta berarti Sindhu. Ini merujuk pada Sungai Indus yang menjadi sumber air minum dan pertanian utama masyarakat di sekitar India. Nah, agama Hindu itu kitab sucinya adalah kitab suci Weda. Ya. Nah, kemudian perkembangan agama Hindu ditandai dengan 3 fase atau zaman. Bisa dilihat di layar monitor. Yang pertama itu zaman Weda, kemudian zaman Brahmana, kemudian zaman Upanishad. Nah, zaman Weda itu menitik beratkan kepada apa yang tertuang atau mengutamakan tentang Weda itu sendiri. Nah, baik secara kodifikasi Weda mungkin sudah diketahui bahwa Weda itu ada Sruti dan Smrti, kemudian Weda Sruti itu ada Caturweda, Rigweda, Samaweda, Yajurweda, dan Atharwaveda. Nah, kemudian di Weda Smrti itu ada pembagian Wedanga dan Upaweda. Bagian dari Wedanga, Siksa, Wyankarana, Nirukta, Canda, Jyotisa, Kalpa. Kemudian di Upaweda itu ada Ityasa, Purana, kemudian ada Gandharwa Weda, Ayurweda, Dhanurweda, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu kurang lebih. Kemudian zaman Brahmana. Nah, zaman Brahmana ini ditandai dengan banyaknya ritual-ritual. Kemudian yang memimpin ritual atau upacara tersebut ialah wajib dari golongan Brahmana. Kemudian ada zaman Upanishad. Zaman Upanishad ini adalah zaman di mana seorang guru itu memberikan bimbingan secara langsung kepada sisya maupun siswa-siswanya. Ya, jadi upa artinya dekat, nisad duduk di bawah kaki guru. Nah, kemudian adapun peninggalan-peninggalan kerajaan yang masih bisa kita lihat itu di India. Yang pertama itu ada kerajaan Maurya. Nah, kerajaan ini didirikan oleh Chandragupta. Kemudian yang kedua ada kerajaan Gupta. Kerajaan ini muncul pada abad ke-4 Masehi. Puncak kejayaan pada masa pemerintahan Samudragupta. Kerajaan ini muncul karena kerajaan Maurya mengalami kemunduran. Ya. Nah, jadi yang pertama itu ada kerajaan Maurya, itu didirikan oleh Chandragupta Maurya. Kemudian Chandragupta itu memiliki keturunan-keturunan, ya, sampai itu ada Bindusara, kemudian juga cucunya yang bernama Asoka. Ya, jadi tidak akan saya jelaskan untuk mengefisienkan materi atau video yang ada di materi ini. Kemudian kerajaan Andhra. Nah, kerajaan ini muncul pada abad ke-1 sebelum Masehi, masa pemerintahan Krishna. Nah, kemudian bangunan suci peninggalannya itu ada kuil Kailasa di Ellora. Nah, untuk kuilnya itu contoh gambarnya sudah saya taruh di bagian yang paling bawah itu pada kanan.
Itu peninggalan dari kuil Kailasa, ya. Nah, kemudian kerajaan Pallava. Nah, kerajaan ini berdiri pada tahun 350 sampai 750 Masehi. Nah, raja yang terkenal yaitu Narasimha Warman. Kerajaan ini adalah kerajaan yang bercorak Hindu, ditandai dengan dibangunnya 7 kuil. Nah, jadi itu untuk kerajaan peninggalan yang di Hindu, yang bercorak Hindu di India. Nah, kita lanjut ke negara berikutnya, yaitu di Cina. Nah, perkembangan agama Hindu di Cina dimulai semenjak Cina dikuasai oleh dinasti Han. Ini sekitar 206 sebelum Masehi. Kekuasaan dinasti Han, Kaisar Cina memberikan izin para Brahmana untuk masuk dan datang ke Cina. Nah, jadi pada dinasti Han ini diberikan izin para Brahmana untuk masuk dan menyampaikan tentang hal-hal dasar atau yang menyangkut tentang agama Hindu. Nah, kemudian setelah diizinkan, agama Hindu itu mulai berkembang di negeri Cina. Nah, kemudian perkembangan agama Hindu di Kamboja. Nah, jadi yang kita ketahui itu adalah namanya Kamboja, atau pada awalnya mungkin nama lainnya adalah Kampuchea. Ya, awalnya masuk ke lembah Sungai Mekong di daerah Punan. Nah, Kampuchea atau Kamboja itu ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Punan, didirikan oleh seorang Brahmana yang datang atau yang bernama Kaundinya pada awal tahun Masehi. Nah, kerajaan Punan sebagai awal perkembangan agama Hindu di Kamboja atau Kampuchea. Nah, kemudian perkembangan agama Hindu di Indonesia. Ya, jadi yang kita ketahui perkembangan agama Hindu yang di Indonesia itu kan adalah Kerajaan Kutai. Jadi sebelum itu juga ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Salangkanegara. Nah, Kerajaan Salangkanegara ini mungkin dari catatan maupun peninggalan tidak ditemukan begitu konkret. Nah, makanya yang kita pahami adalah kerajaan Hindu yang pertama di Indonesia itu mungkin kita identikkan dengan Kutai. Ya, sebenarnya banyak lagi kerajaan-kerajaan yang mungkin tidak terjamah dan tercatat dan tidak adanya bukti peninggalan yang konkret. Nah, kemudian kerajaan ini ke Kalimantan Timur itu adalah kerajaan yang sangat besar sekali, ya. Itu adalah kerajaan Kutai. Nah, itu adapun peninggalan-peninggalan yang masih kita bisa lihat itu adalah 7 buah prasasti atau yupa. Nah, didirikan untuk memperingati dan melaksanakan yatnya oleh Raja Mulawarman. Nah, jadi kerajaan Kutai ini adalah kerajaan yang didirikan oleh Kudungga, ya. Nah, jadi Kudungga itu sebagai tonggak awal dari pendirian kerajaan Kutai. Kemudian Kudungga itu memiliki anak yang bernama Aswawarman, dan Aswawarman itu memiliki anak yang bernama Mulawarman. Nah, pada masa jayanya kerajaan Kutai itu adalah terletak pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Kemudian Raja Mulawarman ini dikatakan sebagai raja yang sangat dermawan, ya. Dengan ditandai dengan Raja Mulawarman itu pernah memberikan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Nah, kemudian Raja Mulawarman melakukan yatnya pada suatu tempat suci untuk memuja Dewa Siwa, itu beliau dirikan yang diberi nama Waprakeswara, ya. Nah, kemudian setelah itu agama Hindu berkembang di Jawa Barat abad ke-5, yang tadi di Kutai itu sekitar abad ke-4, sekarang abad ke-5, yaitu Kerajaan Tarumanegara. Nah, rajanya yang terkenal bernama Punawarman. Adapun peninggalan prasasti itu ada prasasti Ciaruteum, kemudian kebun kopi, jambu, pasir awi, muara Ciaten, Tugu, Lebak. Nah, semua prasasti tersebut berbahasa Sanskerta huruf Pallava. Nah, kemudian bukti lain yang ditemukan adanya perunggu di Cobuya yang menggunakan atribut Dewa Siwa dan diperkirakan dibuat pada masa pemerintahan Raja Tarumanegara. Setelah itu berkembang di Jawa Tengah, ditemukan prasasti Tukmas di lereng Gunung Merbabu.
Nah, prasasti ini berbahasa Sanskerta Uruk Palawang. Prasasti tersebut berisi atribut Dewa Trimurti seperti Trisula yang kita ketahui sebagai senjatanya Dewa Siwa, kemudian ada kendi, cakra, kapak, dan bunga teratai mekar. Prasasti Tukmas diperkirakan tahun 650 Masehi. Selain itu juga ditemukan prasasti Cagal yang dikeluarkan oleh Raja Sanjaya pada tahun 654 Saka dengan candra sangkala berbunyi Sutri Indriya Rasa. Kemudian kita lanjut pada abad ke-8, agama Hindu berkembang ke Jawa Timur ya. Jadi Jawa Barat, kemudian Kalimantan Timur, kembali ke Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, kemudian ke Jawa Timur. Pada abad ke-8 yang dibuktikan dengan ditemukan prasasti di Noyo dekat kota Malang berbahasa Sanskerta dan memakai huruf Jawa kuno. Isinya memuat tentang pelaksanaan upacara besar yang diadakan oleh Raja Dewa Simha. Nah, tahun 760 Masehi oleh para ahli Weda, Dewa Simha adalah raja dari kerajaan Kanjuruan yang adil. Nah, kemudian Empu Sendok, dinasti Isana Wamsa dengan gelar Sri Isana Tungga Dewa yang artinya raja yang sangat mulia, dimuliakan dan sebagai pemuja Dewa Siwa. Setelah dinasti Isana Wamsa, pada masa kerajaan Kediri, banyak muncul karya sastra Hindu. Kitab Samrandana, Bratayuda, Ludaka, Wartasana Sancaya, dan kitab Krisnayana. Nah, berikutnya kerajaan Singosari pada tahun 929 sampai 947. Pada masa kerajaan Singosari didirikanlah ada Candi Kidal, kemudian Candi Jago, Candi Singosari. Nah, berikutnya agama Hindu itu mencapai masa kejayaan dan masa keemasan. Jadi perkembangan itu sangat pesat sekali itu pada masa kerajaan Majapahit ya. Adapun peninggalannya ada Candi Penataran dan karya sastranya itu adalah Negara Kertagama. Nah, jadi itu sebuah peninggalan yang masih bisa kita jumpai dan sebagai bukti dari peninggalan bersejarah. Nah, kemudian setelah itu agama Hindu itu berkembang di Bali. Masuknya agama Hindu ke Bali diperkirakan pada abad ke-8. Hal ini ditemukan dengan adanya prasasti-prasasti, juga adanya Arca Siwa dan Pura Putra Batara di Desa Bedulu Gianyar. Ya, mungkin adik-adik atau saudara siapapun di sini yang menonton video ini pernah pergi ke tempat-tempat bersejarah di Bali, itu seperti tempat di daerah Pejeng di Bedahulu itu ada seperti Gua Gajah, kemudian di Gunung Kawi, di Dampak Siring itu masih terjaga ya. Jadi peninggalan dan situs-situs bersejarah itu masih terjaga. Nah, kemudian ini di akhir video peninggalan agama Hindu di Asia. Itu masih bisa lihat ada peninggalannya berupa prasasti. Itu ada prasasti Tunan Haru, kemudian prasasti Blambangan, prasasti Blitar, prasasti Tugu, prasasti Jambu, prasasti Yupa, prasasti Batu Tulis, prasasti Ciarutium, dan prasasti Pasirawi. Nah, kemudian itu kurang lebih itu prasasti. Untuk peninggalan candinya itu juga ada Candi Tegowangi, Candi Sawanta, Candi Tikus, Candi Gapura Wuringin, kemudian Candi Bajang Ratu, Candi Kidal, Candi Prambanan, Candi Singosari, Lago, Candi Penataran, Candi Dieng, dan Candi Trowulan. Itu masih bisa kita jumpai peninggalan sejarah itu ya. Nah, kemudian yang terakhir setelah peninggalan prasasti, kemudian tadi juga ada peninggalan peninggalan candi, dan yang terakhir ini adalah peninggalan karya sastra. Nah, jadi peninggalan karya sastra ini juga banyak sekali yang masih bisa kita lihat dan sebagai bukti bersejarah ya, yaitu kitab Kertagama ini dikarang oleh Empu Prapanca. Kemudian kitab Sutasoma dikarang dan disusun oleh Empu Tantular.
Kemudian kitab Arjuna Wiwaha oleh Empu Khanwa. Nah, begitu juga dengan yang lainnya. Nah, jadi adik-adik, anak-anak semuanya, demikianlah materi agama Hindu mengenai sejarah dan perkembangan kebudayaan Hindu yang ada di Asia. Jadi materi ini adalah harus dipahami dengan benar-benar sehingga kita sebagai generasi muda itu tidak lupa akan yang namanya sejarah. Bila ada salah-salah kata dalam penyampaian video, saya mohon maaf, dan hana wong swasta hayunulus, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian silahkan cari lagi literatur-literatur lain yang menjelaskan tentang sejarah. Nah, jadi sejarah ini juga ada beberapa yang mungkin masih ada ketidakvalidan, karena itu yang mengacu kepada sejarah itu harus adanya sebuah peninggalan maupun bukti-bukti. Mungkin kerajaan-kerajaan yang disebutkan tadi, ada sebuah kerajaan yang lebih awal dan lebih akhir, itu bisa saja terjadi ya. Jadi yang dijadikan sumber referensi dan literatur ini adalah yang kita pahami dan kita pelajari secara bersama-sama dan pemahaman secara umum. Oke, itu saja untuk materi tentang sejarah dan kebudayaan Hindu di Asia. Akhir kata yang ucapkan terima kasih banyak dan Om Santi 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 Om.